Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak yang mengatakan demikian: berusaha menolong di saat kondisi memungkinkan itu biasa, tetapi berusaha menolong di saat kemustahilan itu adalah sikap mengandalkan Allah. Setelah Yesus mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Yesus dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab murid-murid Yesus, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh.
Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara yang dikasihi Yesus, daya kreatif yang dilakukan oleh Yesus untuk membuat mujizat didasarkan pada kerelaan daripada murid untuk memberi dari apa yang mereka miliki, seperti yang disebut di ayat yang ke-17. Daya kreatif ilahi dimulai dari kesediaan hati umat yang dilandasi oleh kasih yang bersedia memberi. Apabila mereka enggan untuk memberi, maka tidak akan terjadi daya kreatif ilahi berupa karya mujizat penggandaan roti dan ikan untuk 5.000 orang. Bela rasa Allah dan bela rasa manusia harus menjadi suatu paduan sinergis yang terwujud dalam realitas kehidupan. Barulah akan terjadi karya penyelamatan di tengah-tengah situasi krisis. Betapa sering umat memohon karya kreatif dari Allah yang menyelamatkan, namun mereka enggan untuk mempersembahkan diri sebagai wujud dari sikap bela rasa kepada sesamanya. Kita lebih cenderung memiliki orientasi spiritualitas dengan gerak sentripetal, tetapi enggan berubah menjadi sentrifugal, yaitu sikap fokus dan cinta diri kepada diri sendiri, sehingga enggan berubah menjadi sikap yang peduli kepada sesama. Namun pada saat kita bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan mempersembahkan diri, maka dengan bela rasanya Allah akan menyatakan karya keselamatan yang kreatif dalam situasi krisis yang kita hadapi. Daya kreatif Allah terjadi melalui karya Kristus yang menggandakan roti dan ikan untuk 5.000 orang. Penggandaan roti dan ikan terjadi melalui 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan para murid kepada Yesus. Karya mujizat Allah diawali melalui persembahan umatnya. Dari persembahan para murid berupa roti dan ikan tersebut, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur seraya memecah-mecahkan roti tersebut. Lalu para murid Yesus membagi-bagikan kepada orang banyak, sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Dengan demikian, penggandaan roti untuk 5.000 orang terjadi karena bela rasa Allah yang dilandasi oleh ucapan syukur. Yesus mengucap syukur atas persembahan yang diberikan para muridnya. Bela rasa yang terintegrasi dengan pengucapan syukur membuka ruang karya kreatif Allah yang memberi kelimpahan bagi umatnya. Karena itu, setiap umat menerima anugerah dan berkat dari Allah. Pada ayat yang ke-20, melukiskan kelimpahan rahmat Allah dengan sebuah kesaksian, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Dalam konteks ini terdapat dua dimensi spiritualitas yang hendak diketengahkan, yaitu makan sampai kenyang dan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh. Kelimpahan rahmat Allah mendatangkan kelegaan, sehingga setiap umat dapat makan sampai kenyang. Bahkan umat tidak sanggup menerima kelimpahan rahmat Allah tersebut, sehingga masih tersisa 12 bakul penuh. Dengan demikian, sisa 12 bakul bukan suatu sisa-sisa yang harus dibuang, tetapi sisa yang masih disediakan Allah untuk menjadi saluran berkat bagi umat di masa depan. Makna sisa 12 bakul menawarkan harapan iman bagi umat Israel. Jumlah 12 bakul
menegaskan pemeliharaan dan penyertaan Allah dengan rahmat-Nya bagi 12 suku umat Israel. Karena itu, kepada 12 suku Israel, Allah menyediakan janji rahmat-Nya yang memelihara mereka dengan kelimpahan. Sebab makna sisa mengandung penegasan janji Allah bahwa masih tersedia cadangan di masa mendatang. Cadangan pemeliharaan Allah terjadi karena tindakan bela rasanya dilandasi oleh ucapan syukur dari umat yang bersedia mempersembahkan dirinya. Saudara yang terkasih, selain memberi makan dengan roti dan ikan, hal lain yang tidak kalah pentingnya yang Yesus perbuat di dalam khotbah ini, yaitu Yesus menyembuhkan penyakit. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Pertanyaannya adalah, apa penyakit orang banyak yang mengikut Yesus? Bukankah sulit untuk diterima? Mereka dapat berjalan mengikut Yesus, berarti mereka tidak lumpuh. Mereka tidak tuli, sebab mereka bisa mendengar. Mereka tidaklah bisu, sebab mereka bisa berbicara. Bukankah berarti mereka sehat? Iya, mereka sehat secara fisik, tetapi mereka memiliki penyakit rohani. Hidup mereka dilanda kegelisahan, khawatir, cemas, dan takut. Itulah penyakit orang banyak itu. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, sehingga Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Sebelum Yesus melakukan mujizat atas makanan jasmani, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan penyakit mereka orang banyak. Mereka sebelumnya banyak yang mengidap penyakit gelisah, khawatir, cemas, takut, galau, dan bimbang. Yesus menyembuhkan mereka secara keseluruhan, baik jasmani maupun rohani. Maka ketika Yesus melakukan mujizat, mereka makan dengan tenang, menikmati anugerah Tuhan dengan penuh syukur. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memikirkan untuk makanan esok hari. Saudaraku, Allah sungguh menyediakan kebutuhan kita. Allah senantiasa melakukan mujizat. Namun, seringkali kita tidak dapat melihat dan merasakan mujizat itu karena penyakit masih membelenggu diri kita. Gelisah, khawatir, cemas, takut, galau, dan bimbang membuat kita terlalu memikirkan diri sendiri. Kita terus-menerus membangun benteng diri sendiri dengan dunia fana ini dan tanpa batas. Akibatnya, kita tidak merasakan nikmat berkat dan anugerah Allah yang membuat kita tidak mampu bersyukur. Yang berikut yaitu keserakahan atau kerakusan. Keserakahan adalah jenis penyakit jiwa atau rohani, dan kerakusan membuat orang tidak pernah memiliki rasa cukup. Ia terus berkekurangan. Di dunia ini banyak orang rakus, menimbun berlebihan karena khawatir hari esok. Inilah penyakit kita. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk dapat merasakan mujizat Allah di dalam hidup kita. Kita menikmati mujizat Allah dengan penuh rasa syukur. Jangan khawatir tentang hari esok. Sesungguhnya Allah terus memperlengkapi kebutuhan hidup kita. Jika hidup kita masih dipenuhi oleh rasa gelisah, khawatir, cemas, takut, galau, dan bimbang, datanglah kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita
tentang seorang anak berumur 7 tahun yang bernama Geral yang mengirim surat kepada Tuhan. Dalam suratnya, Geral bertanya demikian kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa ada banyak orang begitu miskin dan tidak punya makanan? Dapatkah Tuhan memberi orang-orang ini makanan seperti Tuhan dulu memberi makan 5.000 orang?" Menarik sekali pertanyaan Geral. Dari pertanyaan Geral ini kita tahu bahwa pertama, Geral punya rasa empatis terhadap orang-orang miskin dan kelaparan. Kedua, Geral mengenal kisah kasih Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ketiga, Geral punya pengharapan bahwa Tuhan bisa menolong orang-orang miskin dan kelaparan tersebut. Lalu Tuhan menjawab surat Geral tersebut yang berisikan demikian, "Iya Geral, aku bisa melakukannya, dan aku masih terus melakukannya. Jika murid-muridku tidak membagikan makanan itu, orang banyak itu akan tetap lapar. Masalahnya adalah ada orang yang punya banyak makanan tetapi tidak mau berbagi dengan yang lain. Masalahnya adalah kerakusan dan keegoisan orang-orang untuk menyimpan kelimpahannya hanya untuk dirinya sendiri." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh takjub menyaksikan dan mengalami bela rasamu dalam hidup kami. Terima kasih penuh syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengorbankan hidupmu sendiri di atas altar salib, agar kami mempunyai hidupmu dalam diri kami. Mampukan kami sebagai murid-muridmu untuk berbagi terhadap apa yang ada pada kami kepada mereka yang membutuhkan dan memerlukan. Mampukan kami untuk memberi makanan kepada saudara-saudari kami. Kiranya melalui firman-Mu yang telah kami terima, kami semakin dimampukan untuk semakin bersyukur atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit dan persoalan hidup, agar melalui kuasa Yesus Kristus mengalami kesembuhan. Amin.